seperti pendekatan minat bakat kepada murid, yang mana jadi dia di sini murid diusahakan untuk memilih pelajaran yang mana yang diminati oleh murid itu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam contoh kasusnya itu ada kayak satu keluarga memiliki 2 anak. Jadi anak pertama itu dia cenderung ke dalam bidangnya matematika, anak kedua itu cenderung ke dalam bidang olahraga. Jadi untuk tolak ukur kedua anak ini tidak bisa disamakan. Jadi misalnya ada pembedaannya gitu, seperti itu. Jadi supaya anak ini tidak dipaksakan suatu hal yang tidak disukai, sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Jadi penerapan kurikulum merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan khusus dan kesetaraan. Selain itu, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga pendidikan, dan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Pilihan yang paling sering mengacu pada kesiapan satuan pendidikan sehingga implementasi kurikulum merdeka semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan Nah, struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah. Struktur kurikulum pendidikan dasar ini dan pendidikan menengah dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran JP per tahunnya. Satuan pendidikan mengatur alokasi setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Suatu pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik suatu pendidikan secara fleksibel. AB untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban pelajaran di SD atau MI terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek pengetahuan profil Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pembelajaran Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pembelajaran. Proyek mengeluarkan profil pembelajaran Pancasila 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan. Mata JP tidak termaksud mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal, dan ataupun mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Alokasi waktu. Baru yang di sini dia Bu, di dalam ini dia Bu, susunannya dalam pendidikan agama itu ada pembagiannya Bu, alokasi intrakurikuler per tahun atau per minggunya. Misalnya pendidikan agama 108 per 108 40 dalam 3 minggu. Kelas 2 memiliki struktur yang sama, kelas 3 dan 4 dia memiliki struktur yang sama, dan kelas 5 dan kelas 6 dia memiliki struktur yang sama. Diikuti itu keterangannya juga sama Bu. Begitu juga yang untuk selanjutnya sih. Nah, untuk dia di sini untuk kelas mata kuliah pelajaran selanjutnya ini dia Bu, untuk kelas 6. Nah, kelas 6 dia jauh lebih sedikit Bu. Tadi sampai kelas itu cuma 144 tahun. Kenapa kelas 6 dan 12? Kenapa gitu? Mungkin gini dia Bu, karena kan kelas 6 kan dia kan dari kelas 1 sampai kelas 5 kan udah mengambil banyak untuk mata pelajaran. Ya seperti itu kalau pakai kuliah. Ya Bu, mungkin dia Karena di alokasi intrakurikulernya sudah berbeda. Tadi kelas 1 sampai itu
Tapi untuk semester genap, Semester JP genap. kelas 6 itu memang udah jelas berkurang Nah, kayak ini. itu ketika nggak dibuat sama itu per tahunnya bu. Itu kan ada per tahun. Nggak dibuat semesternya. Iya, beda kalau per tahun itu sama. itu Kalau per tadi tahun. kita ibu per semester, atau dipisah tuh. Itu kenapa? Kenapa per tahun dia? Ini pertanyaannya. Dari Karena mana? dari Dari intrakurikuler itu udah berbeda bu. Karena yang lain 140, berarti 130 berapa tadi? 138 ya? Ya, ini kenapa 96? Maksudnya saya bertanya kenapa beda? Apa yang berkurang itu? Seperti itu. Berarti Kalau kelas 6 cuma 32 minggu asumsinya setahun. berarti perkiraan itu harus nampak jelas lah. Perkiraannya kan sekian. Ya itu kan dijelasin. Asumsi. Itu sebenarnya asumsi dia namanya di sana ditaruh. Ini itu mengikut daripada belajar pendidikan. Balik lagi ke Pemkab atau Pemkot masing-masing, Ya. dinas pendidikan masing-masing. Mau berarti patokannya seperti ini, tapi balik lagi ke dinas pendidikan masing-masing. Mau lagi segini lah itu. Bahkan orang kita menyamaratakan berapa minggu sebenarnya total pelajaran. Tidak, Bu, aku udah dapat, Bu. Karena kan itu kan masih asumsi gitu ya. Jadi gini, Bu. Kan di sini kan asumsi 1 tahunnya kan 36. Nah, sementara yang tadi itu di kelas 6 itu kan dia asumsinya 32. Nah, kenapa dibuat ada perbedaannya itu benda kayak dibilang Pak Azhar tadi kan ada kalender pendidikan. Nah, nanti dia mengikuti kalender pendidikan bisa juga nanti dia itu nggak sampai 36. Tergantung mengikuti kalendernya tadi, Bu. Kecuali dia nanti ada kan ini kan ada muatan-muatan tambahannya. Nanti diikuti dan disesuaikan berdasarkan kalender. Kembali lagi deh ke kalender pendidikan. Makanya dia dibuat di situ asumsi. Gini lah, betulnya bahasanya intrakurikuler itu pengetahuan, proyek itu keterampilan. Seperti itu. Kalau sekarang bahas- Iya, Bu. kalau K13 kan namanya itu pengetahuan dan keterampilan kan. Mm-mm. Nah sekarang kalau bahasa ini intrakurikuler itu pengetahuan. Ini yang pelatihan ini saya bertanya, saya kan nggak tahu apa penguatan profil Pancasila berbasis proyek itu keterampilan. Seperti itu Pak. Atau yang lain Pengetahuan. saja? Nah, yang proyek Pancasila tadi sih. Makanya kan saya tanya dulu profil Pancasila itu apa yang dimaksud? Dia bilang, Iya Bu, di sini kita Coba diskusi. mundur lagi. Nah, di sini kan ada di arahan dari sini yang pertama kan, Bu, kita dari atas ya, Bu. Struktur kurikulum dia untuk dibagi menjadi 3 bagian. Yang kelas 1, kelas 2 itu sama. Baru kelas 3, kelas 4 sama, kelas 5, kelas 6 itu sama. Dalam mengorganisasikan muatan pembelajaran mengenai pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di SD atau MI terbagi menjadi 2, yakni pembelajaran intrakurikuler dan penguatan profil Pancasila. Lihat saya potong. Pertanyaan saya cuma satu, Iya, Bu. karena tidak ada penjelasan. Kan kami K13 ada namanya nilai sampai pelajaran pengetahuan dan keterampilan. Jawabannya tidak atau tidak ada. Apakah intrakurikuler itu pengetahuan atau proyek atau keterampilan? Atau iya atau tidak? Pengetahuannya, Bu, dia itu nanti diambil dari pendekatan mata pelajaran tematik yang masuknya ke dalam bagian pada penguatan pembelajaran itu ya, Bu. Berarti Kami pengetahuan. ini, KD ini. Berarti yang penguatan itu keterampilan. Intrakurikuler itu pengetahuan. Ya kan, bahasanya kan seperti itu, cuma dibedakan jadi itu pengetahuan itu intrakurikuler, kalau keterampilan itu project. Seperti itu ada kan? Paham kan? Paham, Bu? Maksudnya kalian tahu kan? Maksudnya biar kalian bisa membedakan mana K13, mana kurikulum merdeka. Hanya bahasa saja yang di sini berubah. Ya kan? Contoh lah kan ini kayak seperti itu kan ada itu pelatihan pembelajaran intrakurikuler itu kan berarti ilmu yang diserap anak-anak. Kalau masuk aplikasi rapotnya berarti dia itu pengetahuan. Kalau proyek memang dari dulu tuh kalau proyek itu salah Kerja yang bekerja itu. keterampilan adalah proyek. Iya, kamu proyek seperti itu. Pak Acar, gimana? Kami nanya gini-gini kan udah pasti. Oh iya, iya, nanya ke depan. Lanjut, Kak. Awak ini memang masih lama sih, syukur-syukur nggak kena. Udah Kak, Pak, itu kan nanya itu aja. Sekilas saja karena kalau apa-apa. Lanjut, Kak. Lanjut saja, lanjut. Lanjut lagi. Satu, empat, dua, lima. Lanjut saja. Sampai ke depan tadi. Mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan suatu pendidikan. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris, misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidikan. Satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran
dapat mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relawan mahasiswa dan atau bimbingan orang tua. Muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD atau MI menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik. Nah, di sini Bu, bahasa Inggrisnya itu dia yang tadi dia bisa diambil dari yang luar gitu Bu. Kalau misalnya kan kayak kita kan udah lama kan nggak ada bahasa Inggris di sini, otomatis misalnya ada guru-gurunya nggak bisa, ya Bu. Kan gini, kalau saya ini selama saya belajar ini bawah mulok di Tebet itu udah ditentukan sama daerah kayak 456 ya. Nah, kalau kelas 1 2 3 boleh intak, boleh apa pokoknya sesuai KD. Nah, ini di sini ada dibilang bahwa mata pelajaran itu merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan. Tapi ada dibilang maksudnya satuan yang belum siap yang memberikan mata pelajaran bahasa Inggris boleh mengintegrasikan kemuatan ke dalam mata pelajaran yang lain. Berarti kan dia nggak harus sendiri. Kalau kayak gitu kan bahasanya mengintegrasikan. Misalnya kita pelajaran bahasa Indonesia, berarti nyambil dong misalnya ke kelas 1. Apa ini bahasa Inggrisnya? Apple. Berarti ada nggak nilainya nggak di situ? Sedangkan dia bahasanya mata pelajaran bahasa Inggris. Kalau kayak gitu berarti kan cuma timbal balik aja menambahkan aja saat pembelajaran. Sedangkan itu mata pelajaran bahasa Inggris mempunyai nilai dong dia sendiri. Itu pertanyaannya boleh apa enggak atau kayak mana yang pemahaman kelas itu mau bertanya apa? Itu ada nilai sendiri kah apa? Atau memang kayak mana gitu? Terus satu lagi muatan pelajaran kepercayaan untuk penghayatan kepercayaan itu pelajaran apa? Mau ke PKN kah? Ke Ke bahasa agama? ke agama kah? Atau ada gurunya lagi kan? Nah itu yang pertanyaannya karena di sana Atau memang rombel pendidikan inklusif ya kan? Atau rombelnya memang gurunya borongan? ini ada di situ kan katanya kita Boleh melibatkan komite sekolah, relawan, bimbingan untuk berarti boleh lah untuk ngomong, ya kan boleh. ya itu pelajaran apa gitu loh Iya bahasa Inggris tadi sama iya kalau bahasa Inggris berarti ini ngaji lah gitu ya ada agama ngaji juga dia bahasa Inggris ya karena juga ada bahasa ibadah itu nah lanjut aja kak kakak nggak apa-apa kak itu kalinya Nggak perlu kan nerangkan kapasitas kalian yang bicara juru honor di sini. kapasitas kalian itu pun juga Udah terus kami hanya mau kenal aja ini. ya kan dia kan ada tujuan memperkenalkan ya terus lanjut Ini yang slide terakhir. Jadi kan karena kata ibu tadi kan mata pelajaran bahasa Inggris. Misalnya kan dia kalau nggak kan di situ ada dibilang kalau misalnya sekolahnya belum siap bisa diambil. Jadi kan kata ibu mata pelajaran berarti dia memiliki nilai sendiri gitu kan Bu. Nah dia ini mata pelajaran bahasa Inggris ini dia bisa belum rancu dikatakan Bu. Kenapa? Karena dia masih ada katanya misalnya terpilih dia Bu. Masih bisa di apa namanya integrasikan. Jadi dia belum nanti dia di pas penerapan kurikulumnya itu nanti berarti boleh ambil bisa boleh ada nggak? bisa ambil bisa enggak. Tapi untuk muatannya ini muatan pelajaran kepercayaannya ini nanti dia lebih mengarah ke agama dan ke Pancasila dengan ke PKS dan Inggris. Belajarnya belajar bahasa Indonesia mengenalkan dua dengan bahasa Inggris tapi bukan nilai khusus yang diambil tetap dia mapelnya bahasa Indonesia. Itu yang kayak pengajaran agama boleh aja Pak ngajarkan ngaji tapi tetap agama atau boleh juga kita di kelas ngajarkan Pancasila tapi kita bisa juga kita ajarkan misalnya ngaji tapi tetap fokusnya ke Pancasila. Masih pemahaman pengenalan ya masih teras dulu ya udah siap ya Kalau kami tanya lebih dalam beras karena nggak tahu kapasitas kalian dengan sama kami sejauh itu karena kan kalian hanya bertujuan kenalan dan saya pun udah baca jawabannya ini kurikulum merdeka ini baliknya nanti mapel juga ini ya nilai tetap mapel
semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.